tata tertib ya kajian kita pada hari ini. Yang pertama, di saat kajian berlangsung, Uktivila diharapkan untuk sound harus di-mute ya, sound di-mute selama kajian, kecuali pada sesi tanya jawab berlangsung. Kemudian seluruh peserta diharuskan mengenakan khimar atau jilbab. Kemudian nanti kita juga akan buka sesi tanya jawab setelah Ustazah menguraikan materi. Jadi nanti teman-teman bisa langsung klik tombol reaction-nya ya di kanan bawah untuk mengajukan pertanyaan. Dan juga kita minta untuk Uktivila semua bisa mencantumkan nama asli dan asal kota ya, asal kotanya, supaya nanti lebih mudah untuk mengkoordinir untuk pertanyaan ya. Baiklah, yang mana acara kegiatan kita pada hari ini itu dipersembahkan oleh Khadijati Foundation Indonesia. Uktivila bisa follow Instagramnya ya. Kemudian Khadijati Foundation Indonesia juga ada program sedekah ya, sedekah program dakwah, yaitu teman-teman yang ingin mendonasikan itu bisa langsung ke nomor rekening 78910111107 atas nama Yayasan Khadijati Amanati Indonesia ya. Untuk info lengkapnya Uktivila bisa follow Instagramnya yaitu Khadijati Foundation Indonesia. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Pertama yaitu pembukaan, kemudian pembacaan tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Uktinita dari Khadijati School. Kemudian pemberian materi dari Ustazah Aini Aryani. Alhamdulillah Ustazah sudah hadir bersama kita. Setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab, kemudian penutup dan foto bersama. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Uktinita. Kepada Uktinita, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allakum yadzakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua, Allah memberikan keberkahan kepada kita, sehingga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari Ustazah Aini Aryani, saya akan membacakan profil singkat beliau. Nama beliau Aini Aryani LC, pendidikan pesantren Hasan Jufri,
Bawean, Gresik, Jawa Timur. Pondok Modern Gontor Putri 1, Jawa Timur. Beliau S1 Fakultas Syariah dan Hukum International Islamic University, Islamabad, Pakistan. S2 beliau di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Aktivitas Ustazah merupakan tim asatidz Rumah Fikih Indonesia, redaktur www.rumahfikih.com. Beliau juga dosen Sekolah Fikih e-learning www.sekolahfikih.com. Beliau juga narasumber acara religi televisi yaitu Islam Itu Indah Trans TV dan Mozaik Islam Hidayah TV. Itulah profil singkat dari Ustazah Aini Aryani. Kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi dari Ustazah Aini dengan tema fikih wanita. Kepada Ustazah kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini senang sekali bertemu dengan jamaah dari Khadijati Foundation. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dikuatkan fisik, mental, jiwanya dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lapar dan dahaga yang kita tahan-tahan ini menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini tema kita tentang fikih wanita yang akan lebih spesifik menjelaskan tentang bagaimana ketentuan berbusana, berpenampilan, tata rias, dan lain sebagainya ya dalam fikih muslimah itu seperti apa. Namun alangkah baiknya untuk sebagai pembukaan kita harus tahu dulu sebetulnya fikih itu apa, fikih wanita itu apa. Skopnya apa, bidang-bidang yang dibahas itu apa. Jadi kita akan mulai dari fikih wanita dulu ya. Fikih itu adalah al-ilmu. Ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum ya, yang berkaitan dengan amalan-amalan hukum-hukum yang berbicara tentang ritual-ritual atau melakukan sesuatu yang diambil kesimpulannya dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, kemudian ijma, qiyas dan lain sebagainya. Nah, fikih wanita ini adalah fikih yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Dari misalnya fikih taharah ya, dari tentang fikih bersuci, nanti dia akan ada kaitannya dengan bersucinya wanita. Bagaimana wanita itu membedakan darahnya, apakah ini darah haid ataukah ini darah istihadhah ataukah ini darah nifas. Kemudian yang keluar dari badannya ini, lendir ini adalah keputihan ini najis atau tidak. Ya, ini madhi atau wadi atau bukan. Nah, itu dari fikih bersucinya. Bagaimana tata cara berwudunya wanita, apakah berbeda dengan laki-laki? Dalam bab sholat juga, apakah ada perbedaan yang spesifik antara gerakan dan bacaan serta hal-hal yang berkaitan dengan sholatnya laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Kemudian dalam bab puasa misalnya fikih wanita itu membahas apa nih? Wanita hamil dan menyusui kalau tidak puasa dia qadha atau fidyah, gitu ya. Kemudian wanita itu zakat fitrahnya dari uangnya sendiri ataukah ditanggung oleh suaminya. Nah, gitu ya. Jadi kalau wanita haid itu lalu kemudian kalau misalnya wanita berpuasa lalu di tengah-tengah puasanya itu keluar darah haid, dia tetap wajib menahan diri untuk tidak makan dan minum ataukah boleh makan dan minum. Banyak sekali yang berkaitan dengan fikih wanita. Itu baru 3 bab ya. Baru dari sisi taharah, sholat, dan puasa. Belum lagi nanti masuk fikih zakat.
wanita yang berpenghasilan itu zakatnya dibayarkan oleh suaminya atau bayar sendiri. Perhiasan-perhiasannya itu masuk dalam zakat yang wajib dikeluarkan atau tidak. Nanti masuk dalam bab umroh dan haji. Bagaimana ketentuan wanita yang haid tiba di bandara Jeddah misalnya, dia haid, bagaimana tawaf ifadahnya, bagaimana haidnya dan lain sebagainya. Ya, belum lagi wanita dalam bab apa misalnya? Dalam bab muamalah, dalam bab pergaulan misalnya, boleh atau tidak wanita itu bekerja di sektor-sektor yang lebih banyak laki-lakinya. Bagaimana hukumnya wanita bekerja? Apakah dia harus berizin pada suaminya? Bagaimana kalau suaminya tidak mengizinkan sementara nafkahnya tidak tercukupi? Nah, ini semuanya adalah bidang-bidang yang menjadi core ya, core pembahasan fikih wanita. Jadi fikih wanita ini segala hal yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam syariat Islam yang berkenaan dengan wanita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang spesifik ya, tentang penampilan wanita. Bagaimana wanita berpenampilan, berbusana, apa saja tata rias yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Untuk itu saya minta izin agar bisa share screen, agar mengefisiensi waktu kita. Mohon diizinkan untuk share screen. Ya. Bagaimana kita tampil berpenampilan dengan baik ya, namun tetap sesuai dengan syariat Islam. Pertama kita akan bahas dari sudut pandang atau dari bab pakaian dulu. Apa sih fungsi pakaian? Fungsi pakaian itu kalau kita lihat dari sudut pandang agama, dia fungsi utamanya untuk menutupi aurat kita. Ya. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah sebagai perhiasan. Jadi ketika seorang wanita ingin berpenampilan dengan fashion yang terbaru, misalnya, boleh nggak sih kita beli baju niatnya ya untuk ngikutin fashion yang terbaru gitu? Ya boleh-boleh saja, selama misalnya pakaian tersebut memenuhi kriteria dalam syariat Islam. Kemudian pakaian itu fungsinya untuk menunjukkan identitas kita sebagai muslimah. Tentu sebagai seorang muslimah banyak kita diuntungkan dari pakaian syar'i yang kita gunakan. Ya. Kemudian perlindungan, ya perlindungan khususnya kita tidak dipandang rendah, ya. Kita dipandang wanita yang terhormat, setidaknya tidak dipandang sebagai wanita yang mohon maaf murahan gitu, terhindar dari colek-colek dan toel-toel tangan-tangan laki-laki yang tidak berakhlak. Kemudian pastinya juga perlindungan dari panas dan hujan yang bisa membahayakan diri kita dan kulit kita. Kemudian hukum berpakaian nanti berbeda-beda ya, tergantung situasi dan kondisinya. Berpakaian itu menjadi wajib kalau ternyata untuk menutupi auratnya. Maka ketika Nabi mengatakan ihfad aurataka illa min zaujatik, tutuplah aurat kamu kecuali kepada istrimu. Artinya apa? Tidak boleh kita menampakkan aurat kita kecuali kepada orang yang halal untuk melihatnya. Dan ternyata dalam hadis ini yang diperintah secara eksplisit itu laki-laki disuruh menjaga aurat. Yang kita tahu kan biasanya perintah untuk menutup aurat kan buat perempuan aja, gitu kan? Begitu ada perempuan mengalami pelecehan seksual, yang disalahin kadang perempuannya. Kamu sih nggak bisa nutup aurat dengan baik, digodain sama laki-laki. Ternyata yang laki-laki bukannya malah disalahin. Yang salah dua-duanya harusnya. Yang perempuannya berpakaian seksi ya dia salah, tapi laki-laki yang menggoda itu juga salah. Karena masing-masing dari kita, baik laki-laki ataupun perempuan, sama-sama dikenai kewajiban untuk menutupi aurat dan sama-sama diberikan kewajiban untuk menjaga pandangan mata. Nah, laki-laki yang menggoda perempuan dengan pakaian seksinya, tentu laki-laki yang tidak bisa menjaga pandangannya juga. Ya, walaupun ada peran yang perempuan juga sih yang salah memang. Tapi ternyata di sini, dalam satu hadis ini, Nabi juga memerintahkan laki-laki untuk menjaga auratnya.
Jangan dikira perempuan tidak tergoda dengan laki-laki yang menampakkan auratnya. Ya, ternyata di sini oleh Nabi disuruh jaga juga, karena wanita juga bisa timbul hasratnya dengan melihat aurat laki-laki yang menarik di matanya. Berikutnya, hukum berpakaian itu bisa menjadi sunnah kalau untuk tujuan mengungkapkan rasa syukur. Ya, jadi ketika seorang wanita, misalnya kita nih, mendapatkan hadiah baju baru dari teman kita misalnya, lalu kita menggunakan pakaian tersebut di acara yang ternyata akan dihadiri oleh teman kita. Tentu ini berpahala, hukumnya sunnah dan dianjurkan. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi atas nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah atau tampakkanlah. Ya, dalam suatu hadis yang lain Nabi mengatakan sesungguhnya Allah itu suka ketika Allah itu melihat bekas-bekas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada hambanya. Jadi ketika kita diberikan rezeki, lalu kita belanjakan harta tersebut untuk kesenangan kita, nggak ada masalah. Selama itu tidak berlebihan, ya, selama tidak menzalimi orang lain, selama tidak boros dan lain sebagainya. Ya, kemudian dalam kesunahan yang lain disebutkan ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ya, jadi artinya apa? Artinya seseorang itu disunahkan untuk berpakaian yang indah, yang sopan, pakaian yang terbaik ketika dia masuk ke dalam masjid. Untuk apa? Karena biasanya orang yang datang ke masjid itu dia ingin mendatangi majelis yang banyak orangnya untuk sholat, untuk kajian, dan lain-lain. Sehingga kalau kita mendatangi masjid tentu kita disunahkan untuk berpakaian yang terbaik. Ya, jadi disunahkan. Berikutnya berpakaian itu bisa menjadi makruh hukumnya atau tidak dianjurkan. Ketika berpakaian tersebut membuat dirinya menjadi berlebihan dan sombong. Ketika Nabi mengatakan kulu washrabu walbasu min ghairi israfin wala makhila, makan dan minumlah serta berpakaianlah, namun jangan israf dan berlebihan serta jangan sombong. Nah, ya. Jadi jangan sampai kita membeli apa yang belum tentu kita gunakan. Ingat, yauma idzin latus alunna yauma idzin 'anil na'im, ya. Suatu saat pada hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan, termasuk pakaian yang kita belanjakan, sepatu yang kita koleksi. Kalau ternyata di antara baju, sepatu dan lain sebagainya kita hanya beli, tidak pernah kita pakai, tidak pernah kita sedekahkan, dan nanti akan mendapatkan apa? Mendapatkan teguran dan permintaan tanggung jawab. Karena semua kenikmatan yang Allah berikan pada kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari mana kita dapatkan dan bagaimana kita menggunakannya. Berikutnya, memakai pakaian itu bisa menjadi haram kalau meliputi beberapa hal. Yang pertama, kalau kita memakai baju yang ternyata tidak menutup aurat. Begitu kita keluar dari rumah, ya, kita tidak menutup aurat. Ini menjadi berdosa. Atau kita lagi sholat. Kita lagi sholat wajib menutup aurat, ini malah tidak menutup aurat. Ini menjadi haram hukumnya. Berikutnya menyerupai non-muslim. Ya, jadi ketika kita berpenampilan dengan menyerupai orang-orang non-muslim, maka kita tidak diperbolehkan. Aturan atau larangan menyerupai non-muslim ini bukan kita dilarang gitu ya bergaya seperti artis-artis Korea atau artis-artis Inggris, Amerika, bule ya. Mereka pakai shawl yang bagus, mereka pakai blazer dan jaket bagus banget, sepatunya bagus banget. Boleh nggak sih kita menirunya? Boleh-boleh saja, silahkan. Kalau memang kita mampu untuk menjangkau harganya. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah menyerupai non-muslim dalam tata cara penggunaannya yang menjadi ciri khas agama yang lain. Nanti kita akan bahas satu persatu detailnya seperti apa.
Kemudian menyerupai lawan jenis ini juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalnya kita nih ya, kita lagi berpakaian, lalu kemudian pakai baju itu orang jadi bingung ya, ini pakaian laki-laki kok kita malah pakai. Sehingga kita nih malah nggak mirip perempuan, malah dikira laki-laki. Nah, atau laki-laki menyerupai perempuan, memakai aksesoris dan baju yang memang itu diperuntukkan untuk perempuan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kemudian memakai yang berbahan najis tidak diperbolehkan juga. Kemudian berbahan dari sutra dan emas tidak boleh bagi laki-laki, buat perempuan tidak masalah. Kemudian libasus syuhra, sengaja berpenampilan yang berbeda dengan niatan sombong, mencari perhatian orang lain untuk merendahkan atau menyombongkan diri. Ya, salah kostum datang ke pengajian tapi pakai baju untuk fashion show, untuk catwalk gitu ya. Nah, sehingga membuat orang lain melihat itu salah kostum gitu kan. Atau misalnya mau undangan arisan pengajian malah pakai kebaya, konde dan lain sebagainya ya, menggoda orang untuk membicarakannya, mencari perhatian dengan cara yang salah. Ini namanya libasus syuhra. Kemudian maksudnya aurat tidak tertutup itu seperti apa? Jadi kriteria menutup aurat dalam syariat Islam itu adalah yang pertama mencakup seluruh aurat. Jadi semua aurat kita itu harus tertutupi. Yang kedua, tidak hanya menutup aurat tapi juga tidak boleh tipis dan transparan. Kalau misalnya menutup aurat tapi bahannya ternyata transparan, maka tidak memenuhi esensi dari perintah menutup aurat itu sendiri. Misalnya pakai baju atasan, ya, pakai kemeja lengannya panjang, tapi tipis sekali, tidak ada furingnya, lalu kemudian dia di dalamnya pakai, mohon maaf ya, BH yang merah menyala, tembus pandang dari kemeja putih yang tipis itu. Nah, ini nih yang tidak diperbolehkan. Berikutnya tidak mencetak tubuh. Ya, kalau mencetak tubuh maka tidak diperbolehkan, ketat misalnya. Ya, maka ini yang disebut dengan kasiyatun ariyatun, pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Berikutnya tidak berlubang ya. Jadi jangan sampai pakai baju tapi berlubang di sana sini. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Berikutnya batasan aurat kita. Batasan aurat laki-laki dan perempuan itu dari mana ke mana? Batasan aurat laki-laki itu adalah kalau di hadapan istrinya, maka dia tidak ada batasannya. Jadi suami dan istri itu boleh saling memperlihatkan auratnya yang manapun ya. Tapi kalau laki-laki dia sedang berhadapan atau berada di sekitar orang-orang yang bukan istrinya, maka wajib bagi dia untuk menutup apa yang ada di antara pusar dan lututnya, termasuk pahanya. Yang jadi masalah, banyak sekali para pemuda, bapak-bapak ya, yang mereka main bola, main futsal, ternyata pakai celana pendek. Celana pendeknya itu tidak menutup paha dengan sempurna. Nah, ini jangan. Karena paha itu termasuk aurat. Tidak boleh dilihat bahkan bagi sesama lelaki muslim. Ya, tidak boleh. Gitu. Begitu juga kalau dia mau berenang, carilah celana yang memang menutup dari pusar sampai lututnya. Kemudian ketika bapak-bapak juga lagi sholat ya, biasanya celananya ngepas. Begitu sholat atau kaosnya ngepas ya, ketarik, akhirnya mohon maaf bagian atas bokongnya agak kelihatan sedikit. Nah, ini juga tidak sah sholatnya. Karena ada bagian dari tubuhnya yang terlihat auratnya dengan sengaja. Dan walaupun tidak sengaja, itu pun tidak bisa ditutupin karena bajunya ngepas. Nah, maka penting bagi bapak-bapak untuk pakai baju yang tidak ngepas pada saat sholat, agar tidak tersingkap ketika sujud di bagian belakangnya. Bagaimana dengan auratnya wanita? Aurat wanita itu adalah kalau di hadapan suaminya, maka tidak ada batasan auratnya. Kemudian
di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya laki-laki umum siapalah, bukan keluarga, bukan suami, bukan siapapun, kemudian di hadapan wanita yang bukan muslimah, ini batasannya adalah seluruh tubuh kecuali al-wajhu wal kaffain. Al-wajhu wal kaffain itu adalah wajah dan al-kaffain, telapak tangan dan punggung tangan sampai pergelangan tangan. Jadi ini bukan aurat. Ini juga bukan aurat. Jadi boleh terlihat di dalam ataupun di luar sholat, ya. Jadi al-kaffain itu bukan untuk diterjemahkan telapak tangan, ya. Al-kaffain itu artinya zahirul kaf wa batinul kaf, telapak tangan dan punggung tangan. Jadi punggung tangan itu boleh terlihat di dalam ataupun di luar sholat karena memang bukan aurat yang wajib ditutup. Berikutnya, ya, mahram. Nah, kalau perempuan di hadapan mahramnya sendiri, di hadapan misalnya bapaknya, abangnya, atau di hadapan sesama muslimah, yang wajib dia tutup adalah sebagian tubuhnya. Maka kalau misalnya ayah kita, paman kandung, adik kandung, abang kandung lagi bertamu ke rumah kita, maka kita boleh untuk membuka kerudung, ya, pakai baju lengan pendek, itu boleh. Karena apa? Karena memang boleh terlihat sebagian aurat kita di hadapan mahram. Walaupun mahram itu tidak boleh melihat seluruhnya juga, gitu ya, tetap ada batasannya. Kemudian apa batasan mahram itu? Ini terlalu ribet, ya. Ya, batasan aurat nanti yang boleh diperlihatkan oleh mahram kita, oleh abang, ayah kita. Kalau dalam mazhab Hanafi adalah kepala, telinga, tangan, leher, dan kaki. Kalau dalam Maliki Hambali yang biasa dibuka seperti kepala, telinga, tangan, dan kaki. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh terlihat di hadapan mahram kita, yang penting bukan area yang ada di antara pusar dan lututnya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan tidak menyerupai non-muslim? Perintah untuk tidak menyerupai non-muslim ini, di dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Yang dimaksud dengan menyerupai itu seperti apa detailnya? Maksudnya menggunakan aksesoris dan pakaian yang menjadi ciri khas agama selain agama Islam. Contoh menggunakan kalung salib, ya, jubah pendeta, topinya orang Yahudi, bintang David. Ini adalah ciri-ciri agama selain agama Islam, ya. Atau pakai bajunya biksu, ya, memakai bajunya apalagi, pokoknya agama selain agama Islam. Tapi kalau misalnya ngikut-ngikut cara berbusananya bangsa-bangsa tertentu, itu nggak apa-apa. Selagi pakaian tersebut tidak menjadi ciri khas agama tertentu. Contoh misalnya, ya, ada tetangga kita orang Tionghoa, dia suka pakai baju Shanghai, ya, yang warnanya merah, kancingnya Shanghai gitu kan, khas orang Cina. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Karena itu bukan pakaian khas agama tertentu, itu adalah ciri khas bangsa tertentu. Dan bangsa tersebut tidak ada kaitannya dengan agama yang spesifik. Karena di negara Tionghoa itu agama itu banyak, muslimnya juga banyak, ada yang Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Atau boleh nggak kita pakai baju sari ala-ala India? Boleh, karena di India baju tersebut tidak digunakan untuk menjadi kostum agama tertentu, tapi kostum suatu bangsa. Dan di India itu, walaupun kebanyakannya orang Hindu, tapi banyak juga yang beragama Islam. Islam di India itu sangat banyak sekali, ya. Bahkan sebagiannya sudah berhijrah ke Pakistan. Kemudian, tidak menyerupai lawan jenis itu maksudnya apa? Ya, tidak menyerupai lawan jenis itu maksudnya begini. Nabi Muhammad mengatakan, la'ana Rasulullah al-mutasyabbihin minar rijali bin nisa.
Nabi itu melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai wanita dan orang perempuan yang menyerupai laki-laki. Maksudnya apa? Ya, jadi laki-laki memakai baju khas perempuan. Laki-laki pakai rok, pakai kerudung, pakai gaun. Ini nggak boleh. Pakai daster juga nggak boleh. Karena nggak ada daster yang buat laki-laki. Kecuali kalau misalnya pakai rok, emang di tempat itu rok biasa buat cowok. Seperti laki-laki Scotland yang pakai rok dari kain wool ya. Emang itu pakaiannya laki-laki, silakan. Tapi kalau kita di Indonesia, nggak adalah laki-laki pakai rok gitu ya. Kemudian kalau misalnya pakaian tersebut tidak khas dan unisex, itu boleh. Seperti kemeja itu sudah genderless, udah unisex, silahkan. Perempuan pakai kemeja perempuan, laki-laki pakai kemeja laki-laki. Celana panjang juga itu bukan ciri khas laki-laki. Kalau ada perempuan dia lagi piknik, ya, lagi hiking, lagi lagi mukhayyam ke atas gunung apa segala macam, agak ribet kalau dia pakai gamis, sehingga dia pakai celana panjang dipadu dengan atasan selutut misalnya, silakan saja. Karena celana panjang apalagi kulot itu malah khasnya perempuan. Nggak ada kulot yang didesain untuk laki-laki, itu nggak ada ya, khususnya di Indonesia. Nah, kemudian jas itu boleh mau laki-laki dan perempuan karena masing-masing sudah ada desainnya sendiri-sendiri. Kemudian tata rias. Nah, tata rias ini seperti apa? Tata rias ini adalah bagaimana kita berpenampilan, ya, merias wajah kita, berpenampilan fisik yang boleh dan tidak boleh dalam agama Islam. Contohnya, ada bedah kecantikan yang dilarang, ada juga yang tidak terlarang. Ya, bedah kecantikan yang terlarang itu adalah yang merubah penciptaan Allah secara permanen. Al-mughayyirati khalqallahi ta'ala. Menyerupai ciptaan Allah secara permanen, kemudian melakukan pemalsuan dan menimbulkan madarat atau celaka. Yang permanen merubah ciptaan Allah, contohnya operasi hidung, ya, implan payudara, memangkur gigi, ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia merubah secara permanen. Hidungnya sudah normal, masih diutak-atik, ya, dirubah struktur tulangnya, disuntik filler sana sini. Ini jangan. Implan payudara juga ya, karena dia memasukkan silikon, menyayat bagian bawah payudara, dimasukkan silikonnya, dijahit ya. Nah, ini istilahnya tuh permanen karena tidak bisa dibongkar pasang semaunya. Beda dengan lipstik, walaupun dia merubah warna alami bibir kita, tapi kapanpun kita bisa mengusapnya gitu ya, dan mengembalikan warna bibir kita ke aslinya. Beda dengan operasi hidung, implan payudara, dan memangkur gigi. Ini memberikan efek permanen ya. Memangkur gigi itu giginya diratain gitu. Gitu ya. Kalau di masa Nabi memangkur tidak hanya diratakan tapi direnggangkan malah. Karena di masa itu cantik dan ganteng adalah ukurannya salah satunya giginya renggang-renggang. Kalau di zaman sekarang kebalikan ya. Giginya yang renggang malah tidak menarik. Jadi standar cantik dan menarik di setiap generasi itu beda-beda. Berikutnya, melakukan pemalsuan yaitu semir rambut. Menggunakan warna hitam itu terlarang. Khususnya bagi laki-laki itu diharamkan, tapi bagi perempuan itu nanti para ulama berbeda pendapat antara yang mengharamkan atau yang memakruhkan saja. Kemudian madarat. Madarat itu apa? Madarat itu adalah mendatangkan celaka. Ya, mendatangkan efek samping yang sangat buruk pada badannya, lebih besar efek samping dan resikonya dibandingkan manfaat yang didapat. Ya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, adakah bedah kecantikan yang diperbolehkan? Ternyata ada. Ya, yang pertama, misalnya untuk memperbaiki aib, ini boleh. Ya. Kemudian untuk pengobatan, ini boleh. Menambah organ yang kurang juga boleh. Memperbaiki aib, contohnya bibir sumbing. Anak lahir dengan bibir sumbing, itu boleh dioperasi karena itu aib. Tidak normal seperti bibir pada umumnya.
ada orang lahir kelebihan jari, ya, luka bakar. Ya, luka bakar harusnya di pengobatan ya. Kemudian berikutnya menambah organ yang kurang. Ada orang lahir dengan jari kurang dari 5 di setiap tangannya, atau misalnya dia cacat bawaan lahir. Ini boleh melakukan bedah plastik, ya, diperbolehkan. Kemudian terkait dengan rambut, Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu al-wasilata wal mustawsilah." Nabi Muhammad bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Rambut berkaitan dengan hukum perawatan rambut, ya. Merapikan rambut itu sangat disunnahkan. Ketika Nabi melihat ada seorang laki-laki yang bernama Abu Quhafah, dia rambutnya acak-acakan, kata Nabi, tak bisakah dia punya sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Ya, Nabi pun kalau misalnya mau nerima tamu suka minta disisirin sama Sayyidah Aisyah, istri beliau, sebelum menerima tamu. Kemudian menyambung rambut, ini nanti kita bahas secara detail. Kalau menyambung rambutnya itu dengan human hair, ya, dengan rambut asli manusia, maka nanti hukumnya haram, disepakati oleh para ulama keharamannya. Namun kalau ternyata itu adalah rambut sambungannya dari rambut hewan dan rambut buatan atau synthetic hair, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang melarang, ya. Jadi kalau ada yang pakai wig misalnya, ada ulama yang membolehkan. Namun ada juga yang melarang. Yang membolehkan pun nanti ada syarat-syaratnya. Syaratnya adalah ketika seseorang pakai wig, maka dia tidak boleh keluar rumah dengan wig tanpa dibungkus lagi dengan khimar. Takutnya dia seperti orang yang tidak menutup rambut, ya. Atau misalnya ketika dia menyambung rambut dengan rambut buatan, maka tidak boleh misalnya foto terus ditaruh di media sosial, itu jangan. Takutnya dia menjadi tasyabuh, menyerupai orang yang tidak menutup auratnya. Berikutnya mewarnai rambut, kalau itu rambut warna hitam, ya, maka itu terlarang, sehingga Nabi mengatakan akan ada pada akhir zaman orang-orang yang akan mengecat rambut mereka dengan warna hitam, mereka tidak akan mencium bau surga. Nah, makanya kalau warna hitam nggak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya selain warna hitam itu diperbolehkan. Misal warna coklat tua, coklat kemerahan, atau misalnya apalah, yang penting bukan warna hitam. Ya. Kemudian menanam rambut ini juga hasilnya permanen, tidak diperbolehkan. Kemudian apalagi berhias yang terlarang. Nah, ini ada beberapa poin dalam hadis ini, yaitu la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallahi ta'ala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allah melaknat perempuan yang mentato dan yang minta ditato, yang mencukur alisnya dan yang mengikir giginya untuk memperindah, yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu berhias yang terlarang itu antara lain adalah menggunakan tato. Pakai tato itu tidak diperbolehkan, ya. Yang menyuntikkan tinta di bawah kulit kita ini nggak boleh. Mencukur dan mengerik alis ini juga tidak boleh. Kemudian mengikir gigi ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian merubah ciptaan Allah secara permanen ini juga tidak diperbolehkan. Untuk tato ini contohnya adalah menyuntikkan tinta, sebagaimana yang sering dilakukan ketika menyulam bibir dan menyulam alis. Ya, nyulam alis biasanya mengerik, itu juga dikerik, kemudian ditimpakan tinta di bawah jaringan kulit, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian mencukur dan mengerik alis ini tidak boleh, ya. Kemudian merubah ciptaan Allah itu contohnya apa?
Melakukan implan payudara ini tidak diperbolehkan. Karena sifatnya apa? Merubah ciptaan Allah secara permanen. Kecuali misalnya ada orang yang punya aib dengan payudaranya. Ada orang gitu ya, dia kena kanker payudara, harus diangkat payudara sebelah kirinya. Akhirnya antara payudara dan kanan dan kiri itu tidak sama ukurannya. Dan dia sama sekali tidak pede kalau keluar rumah, jadi insecure. Karena perbedaan ukuran antara payudara kanan dan kiri. Nah, ketika ada aib yang seperti ini, bolehlah dia melakukan operasi, membuat payudara palsu di sebelah kirinya untuk menyamakan besarnya dengan payudara aslinya dia, yang sama besarnya dengan yang kanan. Ya, tidak boleh mumpung boleh operasi sebelah kiri, saya mau nambah operasi juga sebelah kanan gitu ya. Ini nggak boleh. Hanya boleh batasannya untuk menutupi aib saja. Kalau payudaranya sudah baik-baik saja, ukurannya sudah normal dan lazim, tidak boleh diotak-atik dan dirubah dengan plastik surgery. Sama seperti operasi hidung tadi ya. Kemudian bagaimana kita merawat diri? Ternyata Rasulullah itu memberikan kita anjuran untuk melakukan hal-hal berikut ini. Nabi mengatakan, khamsun minal fitrah. Ada 5 hal yang termasuk fitrah, yaitu khitan. Khitan ini wajib untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan, ada yang menganjurkan, ada yang tidak menganjurkan sama sekali, hanya mubah dan boleh saja, itu pun dengan syarat diperbolehkan oleh ulil amri atau pemerintah. Ketika ternyata pemerintah memutuskan adanya pelarangan khitan buat perempuan dengan pertimbangan banyaknya terjadi penyimpangan dan malpraktik misalnya, maka boleh-boleh saja pemerintah melakukan larangan tersebut. Nah, kalau pemerintah melarang, maka tidak wajib lagi untuk mengkhitan anak perempuan atau bahkan tidak boleh lagi. Tapi kalau pemerintah membolehkan, syariat Islam membolehkan, ya, maka pastikan itu dilakukan dengan sesuai khitan perempuan yang berlaku. Bukan asal potong saja, karena akibatnya kalau salah potong bisa fatal akibatnya. Kemudian al-istihdad. Istihdad itu adalah mencukur bulu kemaluan, membersihkan bulu kemaluan. Maksimal setiap 40 hari sekali. Tapi kalau sudah lebat sebelum 40 hari sekali, maka segeralah kita cukur. Ya, tidak perlu menunggu 40 hari. Begitu juga taklimul azfar, menggunting kuku, mencukur ketiak, dan juga memangkas kumis. Ini adalah hal-hal yang disunahkan dalam syariat Islam. Ya. Ini kira-kira tentang fitrah sunnah itu. Kemudian yang boleh dicukur atau dipotong. Yang dianjurkan tadi bulu kemaluan, kumis, bulu ketiak, ini yang dianjurkan serta bulu kuku kuku. Yang dilarang itu adalah mencukur uban dan mencukur alis, mencabut atau mencukur atau memotong, ya nggak boleh. Uban itu makruh dicabut, sedangkan alis itu haram hukumnya, ya. Kemudian yang boleh itu bulu kaki, ya rambut itu boleh dipotong. Yang penting jangan sampai kita memotong rambut yang persis dengan laki-laki, ya jangan. Urutan memotong kuku yang disunahkan adalah mulai dengan jari telunjuk yang kanan. Telunjuk, tengah, manis, kelingking. Terus kemudian mana lagi? Kemudian jari kelingking kiri, manis, tengah, telunjuk, ibu jari kiri, terakhir ibu jari kanan. Ya, ini yang afdolnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak mau seperti ini ya nggak apa-apa juga, ya. Nggak harus begitu juga. Kemudian larangan mencabut uban, bahwa Nabi itu mengatakan uban itu adalah cahaya seorang muslim nanti di akhirat. Ya, kita butuh cahaya nanti di hari kiamat. Kita tidak punya lentera kecuali dari lentera yang diakibatkan oleh uban-uban yang ada di kepala kita.
ya, maka dicatatkan baginya setiap tumbuh satu uban, maka dicatat baginya satu kebaikan, dan dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan dan akan ditinggikan satu derajat. Jadi makruh hukumnya untuk mencabut uban. Ya, kemudian berikutnya parfum. Bagaimana ketentuan memakai parfum bagi perempuan? Perempuan tidak boleh memakai parfum kalau untuk tujuan memikat atau menggoda laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, maka kata Nabi, siapa yang memakai wangian dari seorang wanita, dia keluar rumah melewati sengaja gitu parfumnya, pakai parfum untuk ngelewatin cowok-cowok biar mereka tergoda gitu ya. Menggoda dan untuk memikat ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau menggunakan parfum bukan untuk tujuan menggoda laki-laki, tapi untuk tujuan misalnya menghilangkan bau badan, menyamarkan bau apek ya. Ini tentu tidak sama dengan orang yang terlarang. Karena pada dasarnya memakai parfum itu juga boleh buat perempuan. Maka ketika Nabi itu membaiat mereka, Nabi mengatakan parfum laki-laki itu yang tercium wanginya namun tidak tampak warnanya, sedangkan parfum wanita itu yang nampak warnanya namun tidak tercium wanginya. Ya, jadi boleh-boleh saja. Maka Syekh Abdullah bin Jibril menjelaskan tentang kandungan hadis ini. Boleh wanita menggunakan parfum di luar rumahnya dengan parfum yang nampak warnanya namun samar wanginya seperti wangi wardah dan yasmin. Wardah itu artinya mawar, yasmin artinya melati. Jadi silakan saja, tidak terlarang wanita pakai parfum. Yang penting bukan untuk berjalan di tengah-tengah laki-laki dan menggoda mereka. Apalagi kalau parfumnya ini digunakan oleh para wanita dalam rangka memikat hati suaminya, ya, agar suaminya suka berdekatan dengan dirinya, agar suaminya itu betah di rumah, itu silakan, nggak ada masalah, ya. Kemudian boleh tidak memakai parfum beralkohol, ini sudah menjadi pembahasan dari sejak lama, dari mulai Muktamar Nahdlatul Ulama, kemudian Majelis Ulama Indonesia juga mengatakan bahwa parfum yang etanol atau alkohol yang ada di dalam parfum itu, ya, etanol yang ada di dalam parfum itu bukanlah alkohol yang sama dengan alkohol yang ada di dalam minuman keras. Karena etanol yang ada di dalam parfum tidak punya efek memabukkan. Dia hanya berfungsi untuk mengawetkan wanginya saja. Nah, seperti misalnya alkohol yang ada di hand sanitizer, itu bukan khamr. Walaupun alkohol, dia fungsinya bukan untuk memabukkan, tapi untuk menghilangkan virus dan bakteri. Ya. Jadi etanol yang ada di dalam parfum ini bukan khamr, sehingga kalaupun kita semprotkan nggak ada masalah juga, tidak menajiskan pakaian yang disemprot. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, mungkin ini dulu materi dari saya. Khawatir udah ada tanya jawab ya. Nanti kalau masih ada waktunya, insya Allah kita siap lanjut ke materi yang berikutnya. Yang penting sekarang tanya jawab terlebih dahulu. Saya berikan waktu dan tempat ke MC lagi untuk tanya jawab. Ya, Masya Allah, jazakillah Ustazah. Baiklah, Tifila, kita buka untuk sesi tanya jawab ya. Saat ini sudah ada yang raise hand ya. Ini namanya Sri Rahayu dari Maluku. Masya Allah, jauh dari Maluku. Kepada Ukti Sri Rahayu, dipersilakan. Perkenalkan diri dulu. Ukti, itunya audionya di unmute dulu. Oke. Ya. Assalamualaikum Ustazah dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau tanya Ustazah, ini teman saya, dia kan niatnya mau pindah ke Muslim. Kebetulan beliau ini orang dari Prancis, dan beliau ini cuman satu yang takutnya itu katanya mengenai sunat.
Saya udah bilang, saya udah kasih tahu ini kewajiban, tapi dia mungkin cari banyak referensi, katanya itu ada yang bilang itu sunnah. Bagaimana itu Ustazah? Mohon Perempuan atau laki-laki? laki-laki Ustazah. Ya. Oke. Mungkin langsung dijawab ya Ustazah ya pertanyaannya. Baik. Jadi mayoritas ulama memang ini mewajibkan ya khitan buat laki-laki. Kenapa? Karena ada sisa-sisa najis yang ada di ujung kemaluannya, di kulupnya, sehingga itu memang harus dibuang. Kalau misalnya nanti sisa-sisa kencingnya itu masih tersisa di bagian kulup dari kemaluannya, maka ini berpotensi nanti sholatnya nanti jadi tidak sah, ya kan? Kemudian apalagi wudhunya jadi percuma karena memang kemana-mana bau najis. Dan orang yang belum dikhitan itu tidak boleh menjadi imam sholat. Maka anak yang masih kecil, yang masih umur 12 tahun, tapi belum sunat gitu ya, ini nggak boleh jadi imam. Karena berpotensi membawa najis di bagian kulup kemaluannya. Sehingga memang para ulama itu mewajibkan laki-laki untuk sunat. Nggak apa-apa masuk Islam aja dulu, kan pelan-pelan. Orang yang baru masuk Islam kan nggak gubrak semuanya langsung harus bisa gitu, enggak. Pelan-pelan. Kewajibannya satu persatu. Belajar wudhu dulu, belajar puasa, belajar baca Quran, belajar sholat. Nanti tentang sunat boleh ditunda kalau sudah siap. Tapi perlahan-lahan dulu, jangan melihat sunatnya dulu udah nggak mau masuk Islam gitu, jangan, gitu ya. Karena memang para ulama memang mewajibkannya. Jikapun hanya menyunnahkan, memang mungkin ada sebagian ulama yang hanya menyatakan itu sunnah dan tidak wajib. Bagaimana ini? Nah, memang kita tidak bisa pungkiri ada perbedaan pendapat di sini. Namun masa iya kita mengambil pendapat yang minimal, ya, yang minimalis. Toh mayoritas ulama mewajibkannya dengan dasar itu tadi, membawa najis kemana-mana, karena memang sisa najis yang ada di kulup kemaluan laki-laki itu tidak bisa dibuang kecuali dengan dibuang kulupnya, gitu ya. Mau dicuci, mau disemprot pakai semprotan gimana pun nggak bisa dia keluar, kecuali memang dibuang dengan kulup-kulupnya, gitu kira-kira. Oh, iya, Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Sunatnya entar aja kalau udah siap. Yang penting belajar yang lain dulu aja dulu. Yang penting dia masuk Islam aja dulu. Masuk Islam dulu, belajar baca Al-Fatihah dulu, pelan-pelan aja. Jangan masuk Islam langsung sini, sunat nggak gitu ya. Jangan begitu. Pelan-pelan aja. Iya Ustaz ya, karena ini galau-galau lagi kasih keyakinan untuk itu kan Ustaz ya. Karena juga belajar kan untuk katanya itu privasi kan, apalagi keluar. Tapi alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz ya. Sama-sama. Ya, Masya Allah. Syukron Ukti Sri dari Maluku. Masya Allah jauh ya Ustazah dari Maluku. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua ya Zah. Ini sudah ada yang raise hand ya. Untuk Ukti Nur Hasanah. Silakan Ukti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau tanya mengenai rambut, apakah diperbolehkan yang tadinya rambutnya ikal dibuat keriting? Gitu Ustazah. Boleh apa enggak Ustazah? Yang tadinya ikal jadi keriting. Bedanya ikal dan keriting apa ya? Maksudnya yang misalnya yang tadinya keriting dibuat lurus gitu. Dari keriting jadi lurus ya. Puting atau keriting kali ya Ustazah ya. Itu gimana hukumnya? Ya. Jadi gimana nih hukumnya rebonding? Nah, itu kan rebonding ya. Dari ikal jadi lurus di rebonding gimana? Boleh atau tidak? Jadi gini, kalau proses rebondingnya itu merubah secara permanen, merubah struktur keratin rambut, sehingga rambutnya akan lurus sampai waktu yang sangat lama sekali, nah ini nggak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dia meluruskan untuk suatu, misalnya dia ada obat nih gitu ya, begitu dia pakai, terus dia sisir rambutnya jadi lurus.
Begitu dia keramas sekali, 2 kali, 3 kali, balik lagi ke semula ikal. Nah ini kan tidak permanen ya, jadi boleh-boleh saja. Jadi tinggal bagaimana prosesnya. Apakah itu prosesnya merubah secara permanen sampai waktu yang lama, ataukah bisa kembali normal ke bentuk yang semula dalam waktu singkat. Nah, kalau yang bisa dalam waktu singkat balik ke semula, itu silakan saja. Misalnya kayak orang dicatok gitu kan, dicatok, nanti misalnya habis dicatok, dia misalnya keramas sekali, 2 kali, 3 kali, dia balik lagi, nanti ikal. Nah, yang seperti itu silakan saja, karena itu untuk sementara. Ibaratnya nih, ibarat kita pakai lipstik aja gitu ya. Pakai lipstik, nanti tinggal diusap, balik lagi ke warna aslinya. Nah, ini silahkan, karena tidak permanen. Tapi kalau yang permanen, jangan dilakukan. Walaupun niatnya untuk mempercantik diri untuk di depan suami, Ustazah. Yang nyuruh suaminya atau bukan? Kemauan sendiri sih gitu maksudnya. Oke. Ada beberapa riasan-riasan yang diharamkan oleh perempuan yang berubah hukumnya menjadi boleh kalau itu permintaan suaminya. Tapi kalau bukan permintaan suaminya, itu malah itu tidak diperbolehkan tetap. Ya, misalnya nih, suaminya suka dengan rambut ikalnya istri, tapi istri nggak pede. Enggak, cekepan lurus, pokoknya mau aku rebonding lah yang tahan sampai setengah tahun ke depan untuk membahagiakanmu sayang. Kata suaminya, oh enggak, aku lebih suka yang keriting kok, gitu kan? Gimana dong? Ya berarti nggak boleh. Tapi kalau suaminya yang meminta, itu boleh-boleh saja. Ada beberapa larangan seperti misalnya menyemir rambut hitam. Itu kan hukum asalnya tidak boleh. Tapi kalau itu permintaan dari suami pada istrinya, which is nih ya, yang mana suaminya itu memang udah tahu bentuk asli rambut istrinya, silakan saja. Ya, atau misalnya suaminya minta istrinya rambutnya dilurusin dong ke saya, kalau ngeliat rambut kamu keriting gimana gitu ya. Nah, ini barulah diperbolehkan kalau itu permintaan suaminya. Tapi kalau misalnya istri berinisiatif sendiri tanpa berkonsultasi dan meminta izin suaminya, ya ini belum boleh. Kan bukan suaminya juga yang minta. Jangan-jangan memang istrinya aja yang pengen, cuman pakai alasan suaminya gitu ya. Maka pastikan itu adalah permintaan suaminya. Nah, Ustazah, jazakillah khair, Ustazah. Ya, sama-sama. Syukron Ukhti Nur Hasanah. Kita lanjut ya Ustazah untuk pertanyaan yang ketiga. Ini ada tadi Retno Nurliana. Ukhti Retno Nurliana. Dari mana Ukhti? Mungkin di-unmute dulu audionya. Audionya di-unmute dulu Ukhti. Ya. Ya Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Retno Nurliana, Ustazah, akhwat bergerak Pekanbaru. Insyaallah. Nah, ini tadi jaringan agak susah nih masuk Ustazah. Siapa tahu mungkin sudah dipaparkan atau dijelaskan Ustazah, tapi Ana ketinggalan. Mau nanya Ustazah, bagaimana standar secara syariat Islam yang sesuai syar'i itu potongan rambut untuk anak laki-laki dan perempuan. Nah, gitu. Kadang kan sekarang ngetrennya tuh yang aneh-aneh ya Ustazah, ada yang skin lah, ada yang berjambul-jambul lah gitu kan. Terus kalau yang perempuan tuh kadang-kadang udah sampai ke tengkuk itu kalau nggak salah ya Ustazah. Itu bagaimana hukumnya Ustazah? Masya Allah, jazakillah khair Ustazah buat kesempatannya. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pekanbaru ya. Pekanbaru itu yang bikin saya kangen di Pekanbaru itu duriannya. Masya Allah. Ustazah kemari yuk kita makan durian. Iya, saya kalau ke Pekanbaru biasanya suka mampir ke Hotel Pangeran. Di depan Hotel Pangeran itu ada kedai-kedai durian ketan gitu ya. Aduh, puasa-puasa ngomongin durian nih kita ya. Allahu Akbar. Kita tunggu kedatangan Ustazah dan tim ke Pekanbaru ya. Masya Allah. Insya Allah. Baik. Ya. Potongan anak perempuan dan laki-laki rambutnya seperti apa ya. Jadi yang tidak diperbolehkan itu ketika Nabi mengatakan bukan Nabi mengatakan, dalam satu hadis diriwayatkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza'.
Nabi itu melarang potongan rambut yang kozak. Kozak itu adalah memotong di satu bagian, mencukur sebagian dan tidak mencukurnya atau menyisakan di bagian yang lain. Contoh, ada anak gitu ya, sebagian sininya tuh dicukur tuh kayak ada UFO nangkring di sini, bulat-bulat di sini. Atau di sininya begini gitu ya, dicukur melingkar-lingkar gitu kan. Nah, atau misalnya seperti biksu Shaolin, sininya dicukur, belakangnya disisain panjang. Itu namanya kozak yang terlarang. Mencukur di bagian tertentu dan menyisakan di bagian yang lainnya. Nah, yang boleh dicukur itu dan disisakan lainnya itu kalau buat ngerapiin, dicukur bagian bawahnya gitu ya. Nah, atau misalnya menipiskan. Tapi kalau misalnya sebagian kanan dicukur habis, sebagian kiri dipanjangin gitu ya, ini nggak boleh. Itu namanya kozak. Ya, lalu bagaimana dengan misalnya model-model sekarang ya, model nggak dicukur sebagian sih, cuman bagian jambulnya dibikin yang keren metal ya, kayak mohawk, wah yang kayak gini nih, set gitu ya. Nah itu buat lucu-lucuan aja nggak ada masalah. Kenapa? Al aslu fil asya'i al ibaha hatta yadulla dalil ala tahrimihi. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh kecuali ada larangannya. Yang dilarang itu pertama, tidak boleh menyerupai lawan jenis ya. Potongan rambutnya nggak boleh kayak lawan jenis. Yang kedua, tidak boleh kozak. Ya, kozak mencukur sebagian dan menyisakan di sebagian yang lain, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi apapun modelnya yang ngetren sekarang, model mohawk, model jambul, model apa, silakan aja, nggak ada masalah, sesuai dengan trennya dan favorit masing-masing ya. Apalagi itu buat anak laki-laki kan, buat lucu-lucuan ibunya biasanya ya. Yang ini yang bikin posting barusan di Kambon itu masa sampai tanggal 19 ya udah sini. Ini siapa tadi? Iya. Ya, baik ya. Jadi model-model yang seperti itu silakan saja selama tidak melakukan kozak dan tidak menyerupai lawan jenis. Menyerupai lawan jenis itu bukan berkaitan dengan panjang dan pendek ya. Karena laki-laki tidak harus selalu pendek, laki-laki bisa saja gondrong, yang penting tidak menyerupai perempuan. Rasulullah dan para sahabat pun rambutnya gondrong sebahu. Ya, karena di masa itu memang laki-laki lazimnya segitu. Coba kalau teman-teman lihat di gambar-gambar Sirah Nabawiyah gitu ya, pasti rambutnya pada sebahu-sebahu. Jadi di masa itu memang sebahu gitu. Nah kalau yang perempuan panjang-panjang gitu. Nah dan standar feminin dan maskulin itu kadang-kadang di setiap zaman itu terjadi pergeseran, ya, pergeseran standar. Perempuan di masa sekarang sudah banyak yang rambutnya pendek, apalagi kalau pakai kerudung baru pertama kali ya. Kadang kalau panjang tuh aduh gerah nggak mau pakai kerudung gitu ya. Nah akhirnya apa? Dia maunya pendek, silakan dipendekin. Yang penting model pendeknya tetap model feminin. Teman-teman tahu Demi Moore masa mudanya enggak? Ya, ini saya ngomongin Demi Moore masa muda udah ketahuan umurnya ya. Jadi Demi Moore tuh masa mudanya, kalau kita lihat tuh bagian belakangnya tuh dipendekin, ya. Tapi bagian depannya itu ada poninya begini, sah, ya kan? Itu feminin dan cantik sekali. Pendek tapi feminin, silakan. Nah, kalau laki-laki gondrong, boleh nggak sih gondrong terawat dan tetap maskulin? Silakan. Yang nggak boleh itu misalnya perempuan dipotong cepak kayak tentara gitu kan, sampai kita bingung mana dia jalannya, mana dia wah kayak cowok banget, sampai kita mau manggil mbak, ragu-ragu nih cewek bukan gitu kan ya. Nah jadi kalau saya mirip laki-laki jangan ya, begitu juga laki-laki jangan mirip perempuan, walaupun standarnya mirip laki-laki dan perempuan itu kadang setiap komunitas dan bangsa beda-beda. Buat kita potongan cowok-cowok opa-opa Korea itu cantik, mirip perempuan. Mereka berponi, ya kan? Mereka berponi, kemudian beranting, berlipstik. Buat kita itu penampilan perempuan. Tapi ternyata di sana itu laki-laki biasa seperti itu. Dan laki-laki memang di sana udah lazim. Jidatnya memang ditutupin pakai poni itu biasa. Kalau di Indonesia ada cowok berponi seperti itu, biasanya digodain gitu ya. Cowok cantik gitu kan. Nah artinya intinya gimana caranya biar potongan laki-laki dan perempuan tidak menyerupai lawan jenis dan meninggalkan kozak.
Soal bagaimana desain fashionnya, silahkan diatur seenaknya, seokenya. Baik, siap. Ustazah, jazakallah khair buat jawabannya, Masya Allah. Ya, Ya. sama-sama. Sangat jelas ya, Ukti, jawaban dari Ustazah. Ustazah, kita beralih ke kolom chat ya, Ustazah. Boleh Ustazah pilih, ada beberapa pertanyaan, karena masih setengah 3 ya, kita cari satu pertanyaan lagi. Saya yang milih nih. Ya, Ustazah yang pilih. Oh iya. Kalau yang tidak ada sangkut pautnya dengan materi kita skip ya. Iya, betul. Oke, mana ya? Pemakaian kawat gigi boleh nggak Ustaz? Ini banyak yang nanya ya, kawat gigi. Iya, Pertanyaannya ya, gini. Ustazah. Iya. Iya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimihi. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh. Berpenampilan itu boleh, yang penting tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Pertanyaannya, ada nggak larangan untuk memakai kawat gigi atau behel? Nggak ada. Kenapa? Karena di masa Nabi nggak ada behel. Nggak mungkin ada hadis yang berkaitan dengan behel. Nggak mungkin. Karena di masa Nabi nggak ada behel. Ya. Apalagi di Al-Quran. Nggak mungkin ada nyebutin behel gitu ya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena di masa lalu itu tidak ada behel. Cuman mungkin ada sebagian ulama yang melarang. Kenapa? Karena untuk mengotak-atik gigi untuk tujuan kecantikan dan merubah secara permanen, itu mereka tidak sepakat. Ya, takutnya nanti masuk dalam kategori mufallijatul asnani lil husni, merubah bentuk gigi secara permanen padahal giginya udah bagus. Biasanya seperti itu. Cuman pertanyaannya gini, mana ada orang yang mau susah-susah pakai behel kecuali memang mereka menganggap ada aib di giginya. Orang yang giginya udah dia nyamanin, ya saya nyaman dengan gigi saya, ngapain pakai behel, ya kan? Nggak mungkin ada orang iseng, gitu loh. Nggak mungkin ada orang iseng merubah bentuk giginya, struktur giginya kalau dia udah nyaman. Artinya kalau dia pakai behel, berarti ada ketidaknyamanan dan keaiban di dalam gigi, dalam struktur giginya. Mungkin giginya itu tidak rata begitu. Kemudian gingsulnya mungkin lebih dari satu, ada gingsul kanan dan kiri udah kayak di kemana-mana dikatain vampir gitu kan, atau misalnya letak gingsulnya sangat tidak nyaman untuk dia ngomong sehingga kalau senyum dia sangat minimalis karena untuk menyembunyikan giginya yang memang tidak rata. Ya kalau misalnya ini dianggap aib, silahkan saja. Contoh, orang yang giginya mohon maaf tonggos, itu menurut teman-teman aib atau tidak? Itu aib. Orang yang punya gigi tonggos pasti ada rasa insecure. Kalau misalnya orang itu insecure dengan ketonggosannya, berarti itu aib. Aib itu boleh diperbaiki. Tadi kita sudah sampaikan. Menutup aib, bahkan jangankan pakai behel. Ya, ketika seseorang menjumpai aib di dalam tubuhnya, boleh untuk dioperasi sekalipun. Seperti orang yang lahir dalam keadaan bibir sumbing. Aib nggak bibir sumbing? Boleh nggak dioperasi? Boleh ternyata. Gitu ya. Nah, kalau misalnya gigi tonggos itu membuat dia susah mingkem, akhirnya dia public speaking-nya sebetulnya bagus, tapi ternyata terkendala di gigi tonggosnya tadi. Akhirnya dia pakailah behel itu. Ya silakan. Untuk apa? Untuk menutupi atau mengurangi aib dan menghilangkan insecure-nya. Itu kira-kira ya. Tapi kalau cuma iseng-iseng doang, giginya udah bagus, udah lazim, nggak ada aib sana sini, tapi tetap aja pengen kurang aja gitu. Saya mau pakai behel pokoknya biar tambah bagus, mau merubah strukturnya walaupun udah bagus. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia memakai behel untuk menutup aib dan menghilangkan ketidaknyamanan, silakan saja karena menutup aib itu diperbolehkan. Ya. Masih ada waktu lagi kah? Ya, satu pertanyaan lagi ya, Ustazah. Ini ada pertanyaan dari Assalamualaikum Ustazah. Perkenalkan saya Siva dari Kebumen. Izin bertanya, boleh tidak ya operasi memotong jari tambahan untuk anak yang lahir dengan jari tangan berjumlah 11? Masya Allah. Tadi sudah kita bahas ya itu ya? Sudah kita bahas tadi kan? Ya. Tadi sudah bahas. Kita tadi sudah membahas bahwa boleh operasi plastik jika ada cacat, baik itu bawaan lahir ataupun bukan. Boleh memotong jari yang lebih dari 5,
boleh menambah jari yang ternyata kurang dari 5. Dan ternyata kejadian benar kan? Berarti di slide PowerPoint saya nggak mengada-ada. Mana ada sih orang lahir lebih dari 5 jarinya? Ternyata benar. Beliau sendiri ya yang ternyata menemukan hal tersebut, jarinya berjumlah 11. Jadi ada yang harus dipotong gitu. Jadi boleh-boleh saja. Ada keluarga jauh ya yang melahirkan anak yang ternyata tidak punya lubang anus anaknya. Akhirnya dari bayi dia melakukan operasi berkali-kali untuk dibuatkan lubang anus buatan. Boleh nggak melakukan operasi seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena itu aib. Tidak lazim. Lazimnya orang punya lubang anus, dia enggak. Lazimnya orang jarinya kanan kiri 10, ini 11. Nah, ini berarti tidak lazim. Ini yang disebut dengan aib. Aib itu boleh ditindak, boleh ditutup, boleh ditindak. Gitu ya. Ada juga orang yang jarinya misalnya antara jari ternyata jempol sama telunjuknya misalnya sama panjangnya. Boleh nggak dioperasi? Boleh, karena itu aib. Yang tidak boleh adalah orang lahir dengan sesuatu yang sudah semuanya normal, tapi kurang puas juga lalu diotak-atik. Hidungnya, ini kita hidung orang Indonesia kan hemat-hemat ya ukurannya. Saya bilang hemat, saya nggak bilang pesek ya. Hemat-hemat, mungil-mungil hidung kita orang Indonesia. Ya, tapi selagi ini masih normal, masih bisa kita bernafas dengan hidung kita dengan lancar. Kalau ada hujan-hujan yang nggak masuk karena lubangnya ngadep ke bawah. Kalau ada orang yang masih merubah-rubah hidungnya padahal sudah normal, itu yang terlarang. Jarinya sudah 10, di otak-atik lagi jarinya dibikin dipanjang-panjangin biar lentik, gitu nggak boleh. Ya, nah, kecuali kalau misalnya ada orang seperti tadi, itu boleh ya, berjumlah 11 dilakukan operasi, silahkan. Hidung misalnya ada orang hidungnya ternyata lubangnya ngadep ke atas, kalau hujan masuk air ke situ misalnya, ya boleh dioperasi karena tidak normal. Jadi ketidaknormalan dan aib itu boleh dilakukan tindakan atasnya. Sudah jelas terjawab ya Ustazah ya, bahwa boleh dilakukan operasi ya untuk sesuatu hal yang memang contohnya untuk menutupi aib gitu ya Ustazah ya. Ya. Baiklah, untuk pertanyaan kita tutup ya. Jazakillah khairan Ustazah atas materi dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari para peserta tadi. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, sedikit ada resum dari kajian kita ya, yaitu tata cara berpenampilan bagi wanita. Kita lihat dari fungsi pakaiannya, itu harus menutup aurat, kemudian kedua perhiasan, yang ketiga identitas diri dan sebagai perlindungan. Yang mana hukum berpakaian itu ada wajib, itu berdasarkan fungsi menutup auratnya, ada sunnah berpakaian untuk mengungkap rasa syukur, ada makruh jika pakaiannya membuat diri menjadi sombong atau berlebih-lebihan, kemudian juga ada yang haram, itu berpakaian tidak menutup aurat, menyerupai non-muslim, menyerupai lawan jenis, berbahan najis, berbahan sutra dan emas bagi laki-laki, dan berpenampilan beda dengan niat sombong. Baiklah, sebelum kita tutup kajian kita pada sore ini, panitia dari Khadijati Foundation, sebelumnya kita foto bersama dulu ya Ustazah. Kepada seluruh peserta, kita minta untuk membuka videonya, karena tim Khadijati akan mengambil foto bersama. Ini kita ada jumlahnya ada 4 slide ya, 4 slide. Baiklah, untuk slide pertama. Oh, Masya Allah, Ustazah, ini ada info dari panitia, katanya Teteh Khadijah, Teteh Peggy mau masuk ya. Teteh, sebelum foto bersama. Dari awal kajian udah di sini. Oh, Masya Allah, sudah di sini. Ya, dari bukan awal mau masuk, ya. tapi sudah di sini sejak tadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, Teh. Iya. Masya Allah sehat-sehat ya semuanya, insya Allah ya. Untuk jamaah juga begitu, untuk tim Khadijati juga begitu, host dan khususan Ustazah
Mudah-mudahan selalu dijaga Allah. Masya Allah ilmunya. Dan untuk jamaah, keluarga besar Hadijati Network dan juga dari jamaah-jamaah lainnya, jangan pernah bosan ya tholabul ilminya. Insya Allah harus jadi habit, karena ini akhwat build habit. Insya Allah mudah-mudahan Ustazah Aini juga berkenan terus membersamai ya para akhwat yang memang mayoritas ini semuanya di sini rata-rata penggiat dakwah, aktivis kemanusiaan ya. Masya Allah, jadi harus terus berikhtiar juga untuk tholabul ilminya. Masya Allah ya, kalau menyimak apa yang disampaikan Ustazah Aini, beliau bisa begitu rileks, santai. Kadang-kadang kalau kita dengar fikih itu langsung kayak berat, kayak ngeri gitu ya. Kayak aduh ini banyak aturan nih pasti begini begitu. Tapi kalau ketemu Ustazah Aini enggak ya. Karena Allah Ta'ala itu memang menjadikan semua aturan segala sesuatunya itu sudah yang paling tepat, sudah yang paling baik. Dan Islam ini bukan untuk menyulitkan, Allah sudah menyebutkan ya. Tapi Islam ini solusi. Jadi spiritnya memang harus demikian ketika kita tholabul ilmi, ketika kita khususan mempelajari fikih ya, semangat kita mesti yakin memang Allah mau memudahkan segalanya untuk kita. Oleh karenanya Allah telah mengaturkan sedemikian rupa, kita tinggal ngikut. Makanya kita menggali ilmu dari guru-guru kita dengan spesifikasinya masing-masing. Hari ini Masya Allah, Ustazah Aini menghususkan ya, beliau memang Masya Allah, kita doakan beliau salah satu ustazah yang hari ini spesialisasinya nih untuk fikih ya, khususnya fikih wanita. Insya Allah minggu lalu teman-teman juga bisa sharing banyak tentang rumah tangga Islami. Masya Allah ya, kita insya Allah diizinkan Allah untuk ba'da Ramadan pun terus bersemangat untuk tholabul ilmi. Mudah-mudahan Hadijati Foundation diizinkan Allah untuk kemudian membuka kelas-kelas khusus dan sekaligus juga mendapatkan bimbingan nih dari Ustazah ini, insya Allah. Mudah-mudahan ya Ustazah. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Mungkin itu dari Teteh. Maaf lahir batin. Selamat berjuang untuk menjemput Lailatul Qadar. Insya Allah mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan Lailatul Qadar, ganjaran yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan insya Allah dipilih Allah menjadi hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Dan untuk itu kita mesti berjuang. Berjuang mengelola segala keadaan diri kita dengan satu fokus, kita ingin selamat di akhirat. Maka perjuangan apapun yang kita mesti lakukan di dunia, insya Allah kita berusaha, bertahan ya, sekuat tenaga kita demi insya Allah keselamatan di akhirat nanti. Mudah-mudahan akhwat fillah senantiasa dijaga Allah. Maaf lahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa ya, masih ada 2 kali pertemuan. Sisa 2 kali pertemuan ini sifatnya workshop. Pertemuan yang hari Rabu, insya Allah workshop khusus untuk fundraising. Karena ini banyak aktivis kemanusiaan ya, para akhwatnya yang bergerak terus di bidang kemanusiaan, yang menggerakkan terus aktivitas sosial. Kita akan lebih mengenal lagi tentang mengelola gerakan kemanusiaan, khususnya dari sisi fundraising ya, menggalang sedekah, menggalang donasi. Dan terakhir nanti kita akan tutup ya dengan workshop. Kita akan adakan sesi talaki ya, untuk memperbaiki bacaan Fatihah kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridho sampai ujung dari program Ramadan ini. Ustazah ini sehat-sehat ya. Maaf lahir batin. Insya Allah. Ya, sama-sama Teh. Sehat juga. Keren ya Ustazah. Saling doa. Mudah-mudahan Allah izinkan dapat Lailatul Qadar ya Ustazah. Allahumma amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Syukran. Teteh juga minta maaf lahir batin ya kepada semuanya. Tafadholi Dewi dan tim Hadijati mungkin akan segera ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Teteh. Baik semuanya, Tifila, Ustazah juga mohon berkenan untuk ikut foto bersama. Ya, ini untuk slide pertama ya. Slide pertama 1, 2, 3. Kemudian lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide terakhir di slide keempat. Ya, foto bersamanya sudah. Jazakillah khairan Ustazah atas materinya, atas waktunya, atas sharingnya.
Semoga Ustazah selalu sehat, supaya tetap selalu bisa membersamai Khadijati Foundation dengan ilmu fikih wanitanya, karena memang ilmu fikih ini ibaratnya tuh Ustazah, ini para wanita apa dicubit-cubit rasanya gitu ya, mendengarkan materi dari Ustazah gitu. Ya semoga kita semua bisa istiqomah di jalan Allah ya. Baiklah, kita tutup ya kegiatan kita pada hari ini. Jangan lupa Uktivilah untuk tetap ikut di kelas berikutnya ya. Itu di hari Rabu. Kita akan belajar di kelas fundraising ya bersama Ustazah Arlina Fauzia Saliman ya. Hari Rabu jam 1. Baiklah, kita tutup acara kita dan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa tubu ilaik. Saya mohon pamit sebagai host, mohon maaf jika ada salah kata dan salah sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah semuanya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan.